Dan sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu Perang Padri? Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Bermula dari konflik internal masyarakat Minangkabau antara golongan adat dan golongan ulama. Perang ini akhirnya berubah menjadi perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Pada saat kaum Padri melawan kaum adat di tahun 1803 hingga 1821, perang antara golongan ulama melawan golongan adat di Tanah Minang ini tidak terlepas dari konteks sosial Tanah Minang pada waktu itu. Minangkabau mulai diislamkan pada abad ke-16. Setelah itu muncul sistem 3 raja, yaitu yang pertama ada Raja Alam, Raja Dunia, Raja Adat, Raja Hukum Adat, dan Raja Ibadah, Raja Agama Islam. Sistem kerajaan diterapkan di Minangkabau oleh Aditya Warman di tahun 1356 sampai 1375 di bawah perlindungan Majapahit. Kuatnya pengaruh dan wewenang kerajaan tidak terlepas dari penguasaan atas emas. Desa-desa penghasil emas yang menopang kepentingan kerajaan terletak di wilayah tanah datar, serta di jalur-jalur ekspor penting yang menganut sistem hukum adat yang dinamakan Kotupiliang. Pada tahun 1780-an, sumber emas semakin menyusut. Pada saat yang sama, muncul sumber-sumber kemakmuran yang baru, yaitu kopi, garam, gambir, dan tekstil. Komoditas-komoditas ini berpusat di wilayah-wilayah di mana pengaruh Islam dan kaum ulama sangat besar, seperti Pegunungan Agam, 50 kota, dan desa-desa yang menganut sistem hukum adat yang berbeda yang disebut dengan Bodi Caniago. Mereka menjalin hubungan dagang dengan Inggris dari Amerika. Didirikannya Penang pada tahun 1876 sangat mendorong revolusi perdagangan ini. Dari kegiatan perdagangan yang baru ini muncul suatu gerakan pembaruan Islam pada tahun 1780-an. Cikal bakal gerakan pembaruan ini adalah adanya keinginan para saudagar untuk mencari perlindungan pada hukum Islam yang murni dari kekerasan, keserakahan, dan ketidaknyamanan yang meluas yang mengancam kontrak-kontrak barang dan diri mereka sendiri. Sekitar tahun 1803 sampai 1804, gerakan pembaruan Islam tersebut meluas. Pemicunya adalah adanya keinginan dari 3 orang ulama asal Bidari atau Pedir Aceh untuk memberlakukan syariat Islam di seluruh tanah Minang. Ketiga tokoh ini baru saja kembali ke Minangkabau setelah menunaikan ibadah haji di Mekah tahun 1803 sampai 1804 melalui pelabuhan Aceh yang bernama Pedir. Oleh karena itu, gerakan pembaruan ini disebut juga dengan gerakan Padri. Perang Padri dimulai sebagai gerakan pembaruan agama Islam oleh para ulama yang terpengaruh oleh paham Wahabi, bertujuan memperbaiki kebiasaan adat Minangkabau yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. 3 ulama dalam gerakan ini adalah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Plobang, yang baru kembali dari Aceh pada tahun 1803. Para pemimpin kaum Padri, termasuk Tuanku Nandreceh dan Tuanku Imam Bonjol, menghadapi perlawanan dari kaum adat, dan perang besar terjadi antara 2 kelompok pada tahun 1803. Pada tahun 1815, kaum Padri menyerang Pagaruyung dan menghancurkan istana. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri, namun sebagian besar keluarga kerajaan Pagaruyung tewas. Kaum Padri kemudian melanjutkan penyebaran ajaran Islam hingga ke Tapanuli, tetapi usaha mereka terhambat oleh kedatangan Belanda di Padang pada tahun 1819. Kaum Padri melawan Belanda, kaum adat 1821-1832. Dalam keadaan terdesak, Sultan Arifin Muningsyah kemudian berinisiatif meminta bantuan Belanda pada tahun 1821. Permintaan ini disambut Belanda.
Oleh karena itu, kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol menghadapi dua lawan sekaligus, kaum adat dan Belanda. Akan tetapi, sebagaimana dilakukannya di tempat-tempat lain di Jawa, bantuan ini bersyarat. Dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani para penghulu pada tahun 1821, pihak kerajaan menyatakan menyerahkan Minangkabau kepada Belanda dan tidak lagi mempunyai kekuasaan yang nyata atas Minangkabau. Belanda memang sudah lama mengincar tanah Minang terutama untuk menguasai perdagangan kopi, komoditas unggulan tanah Minang, serta sebagai pintu masuk untuk mengadilkan perdagangan lada di Aceh dan Selat Malaka. Sampai abad XIX, kopi merupakan salah satu produk andalan Belanda di Eropa. Pasca perjanjian itu, meletuslah perang antara kaum Padri melawan Belanda kaum adat 1821-1838. Di luar dugaan Belanda, kaum Padri memberikan perlawanan yang sengit. Maka dari itu di masa-masa awal perang, kemenangan Belanda disertai pula dengan kegagalan-kegagalan. Belanda misalnya mengalami kekalahan besar di Lintau pada tahun 1823. Sementara itu pada tahun 1825, Sultan Arifin Murinsah, raja terakhir Minangkabau, wafat dan dimakamkan di Istana Pagaruyung. 1825, Belanda memprakarsai perjanjian damai dengan kaum Padri, terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian Masang oleh kedua pihak. Alasannya adalah untuk menghadapi perang Belanda yang besar di Jawa, yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Adanya peperangan tersebut memakan korban yang lebih besar serta menguras energi. Selama tahun 1834, Belanda kemudian memusatkan perhatian pada pembangunan jalan dan jembatan yang mengarah ke Bonjol dengan melibatkan secara paksa ribuan masyarakat pribumi. Pada 16 April 1835, Belanda memutuskan kembali menyerang Bonjol. Mereka berhasil sampai Sipisang, salah satu daerah yang dikuasai kaum Padri. Setelah dengan susah payah mengatasi perlawanan kaum Padri selama 3 hari 3 malam tanpa henti, jalan menuju Bonjol pun semakin terbuka bagi pasukan Belanda. Meskipun demikian, Belanda masih harus menghadapi kaum Padri di Alahan Pajang, yaitu sebuah daerah di Padang Lawas sebelum masuk ke Bonjol. Pada 16 Juni 1835, benteng Bonjol dihujani tembakan mortir dan meriam. Kaum Padri membalas dengan menghujani pasukan Belanda dengan tembakan dari atas bukit Tajadi. Selama sekitar setahun, kaum Padri berhasil menahan serangan Belanda. Pada Desember 1836, Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran dan berhasil meruntuhkan sebagian benteng Bonjol. Sebagian keluarga Tuanku Imam Bonjol terbunuh. Kaum Padri masih dapat bertahan, bahkan berhasil mengusir pasukan Belanda keluar dari benteng. Pada awal tahun 1837, Belanda mengutus Mayor Jenderal Hosius yang ahli strategi perang benteng Stelsel untuk memimpin langsung serangan besar-besaran Belanda ke benteng Bonjol. Benteng Bonjol dikepung dan diserang dari segala arah selama 6 bulan berturut-turut, yaitu sejak 16 Maret sampai 17 Agustus 1837. Pada 17 Agustus 1837, benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Namun, Tuanku Imam Bonjol beserta beberapa pengikutnya berhasil keluar dari benteng Bonjol menuju Marapak. Dalam pelariannya, Tuanku Imam Bonjol masih sempat berupaya membangun kekuatan kaum Padri kembali, tetapi gagal. Alasannya, pasukan kaum Padri yang masih hidup tercerai-berai di berbagai tempat. Dalam kondisi seperti ini, Belanda mengajak Imam Bonjol untuk berunding. Tuanku Imam Bonjol diundang untuk datang ke Palupuh yang dirancang sebagai tempat perundingan. Sesampainya di tempat itu, bukannya diajak berunding, Imam Bonjol ditangkap dan dalam kondisi sakit langsung dibawa ke Bukit Tinggi dan selanjutnya ke Padang. Tipu muslihat yang sama sebelumnya berhasil diterapkan dalam Perang Jawa, yaitu terhadap Pangeran Diponegoro. Pada 23 Januari 1938, ia dipindahkan ke Cianjur, lalu ke Ambon.
Pada tahun 1839, ia dipindahkan lagi ke Manado dan tetap diasingkan di sana hingga wafatnya pada tahun 1864. Pasca penangkapan Tuanku Imam Bonjol, beberapa perlawanan kaum Padri terhadap Belanda tetap berlangsung, antara lain dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Baru pada 1845, perlawanan kaum Padri dapat dipatahkan seluruhnya dan seluruh Minangkabau dapat ditaklukkan oleh Belanda. Setelah kemenangan ini, kerajaan Pagaruyung tidak lagi otonom, tetapi berada di bawah kekuasaan penuh Belanda. Rajanya diperlakukan seperti bupati, mengikuti model di Jawa. Kaum Padri, adat melawan Belanda pada tahun 1831 sampai 1838. Setelah perang Diponegoro berakhir dan kekuatan Belanda di Jawa pulih kembali, Belanda melanggar sendiri perjanjian Masang dan mencoba menundukkan kembali kaum Padri. Akan tetapi, pada saat yang sama, Tuanku Imam Bonjol telah berhasil merangkul kaum adat dalam sebuah perjanjian damai di Bukit Marapalam, Tanah Datar, yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato atau Piagam Bukit Marapalam. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan sebuah kompromi antara kaum Padri dan kaum adat, yang isinya adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang berarti adat Minangkabau berlandaskan agama Islam, dan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Belanda pun menghadapi kaum Padri dan kaum adat sekaligus. Menghadapi perlawanan yang lebih besar ini, Belanda menerapkan strategi baru, yaitu memotong garis bantuan ekonomi gerakan perlawanan, yaitu dengan menguasai pesisir barat dan pesisir timur yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau. Strategi itu didukung dengan strategi benteng Stelsel yang sukses diterapkan dalam perang Diponegoro. Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi adalah salah satu benteng yang dibangun Belanda dalam rangka mempersempit gerak maju pasukan Imam Bonjol. Pasukan Belanda juga mendapat bantuan dari pasukan Sentot Prawiridjo, yaitu salah satu panglima pasukan Diponegoro yang akhirnya membelentot menjadi pegawai pemerintah Belanda setelah Perang Jawa usai. Namun, Sentot kalah bersekutu dengan kaum Padri. Pada akhirnya, ia dibuang ke Bengkulu dan tetap berada di sana sampai akhir hayatnya. Dengan strategi baru ini, pada Agustus 1831, kaum Padri yang bertahan di Lintau berhasil ditaklukkan Belanda. Penguasaan Lintau memudahkan penguasaan Luhak Tanah Datar. Meskipun demikian, pemimpinnya yaitu Tuanku Lintau masih melakukan perlawanan di kawasan Luhak Limau Puluah. Maka, secara umum, perlawanan kaum Padri masih sengit dan tak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Menyadari perlawanan yang semakin hebat dan tak pantang menyerah dari kaum Padri kaum adat, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman yang disebut dengan Plakat Panjang pada tahun 1833. Isinya antara lain sebagai berikut. 1. Kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut. Kedua, kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan. Yang ketiga, penduduk Minangkabau akan tetap dipimpin oleh para penghulu mereka dan tidak diharuskan membayar pajak. Dan yang terakhir, dalam rangka menjaga keamanan, membuat jalan dan membangun sekolah diperlukan biaya. Maka, sebagai ganti atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Belanda